Di video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat atau mendesain logo dengan menggunakan CorelDRAW. Langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan CorelDRAW yaitu X5. Jadi langsung saja saya sudah buka CorelDRAW-nya. Nah, halaman pertamanya seperti ini. Untuk membuat halaman kerja baru, kita klik file, kemudian new atau Ctrl N untuk membuka new atau lembar kerja baru. Nah, sebelum memulai lembar kerja baru, kita akan dihantarkan dulu terhadap settingan lembar kerja. Nah, ukurannya saya di sini menggunakan cm. Nah, di sini ada banyak satuan ukur, ada inci, milimeter, dan yang lain. Di sini saya menggunakan cm. Dan di sini saya menggunakan 60 kali 60. Tapi untuk ukuran ini akan berat dalam pengoperasiannya. Nah, nanti kita rubah. Nah, ini sudah terbuka lembar kerja. Nah, kita rubah dulu ukuran kertas kerja kita. Itu ke ukuran A4, ukuran normal. Agar PC kita tidak menjadi lemot. Karena semakin besar ukuran lembar kerja, maka PC kita akan semakin berat atau semakin lemot. Ya, selanjutnya, karena yang akan kita buat adalah logo yang mempunyai dasar lingkaran, maka kita klik. Nah, ini adalah ellipse tool atau F7 atau lingkaran. Klik. Nah, agar lingkarannya presisi, maka tekan Ctrl, lalu kemudian klik kanan tahan dan tarik. Nah, seperti ini. Jadi lingkarannya itu bulatannya sempurna. Nah, contoh kalau lingkaran tidak memakai Ctrl, nah jadinya seperti ini, lonjong ke bawah atau gepeng. Nah, agar lingkaran ini persis berada di tengah-tengah kertas kerja kita, maka kita blok antara lingkaran dan kertas kerja, kemudian klik P. Nah, maka ini akan menjadi persis berada di tengah. Selanjutnya, kita copy lingkaran ini dengan seperti biasa Ctrl C, lalu kemudian Ctrl V untuk paste. Nah, kemudian kita tekan Ctrl, kemudian sudut sebelah sini tekan atau klik kanan, tarik ke dalam. Sebentar, maksud saya shift, tekan shift, tekan sudut pinggir, tarik ke dalam. Nah, ini adalah lingkaran dalamnya. Nah, sini cukup lepas. Nah, kalau seandainya seperti ini tidak persis di tengah, kita blok lagi, kemudian P. Nah, maka persis di tengah. Nah, kalau kurang tebal, kita bisa klik shift lagi, kemudian tarik ke dalam. Nah, klik lingkaran di dalam, tekan shift, tarik ke dalam. Nah, seperti ini cukup. Nah, ini kan terbentuk dari dua lingkaran. Pertama, lingkaran yang besar yang ada di luar, yang kedua lingkaran kecil yang berada di dalam. Nah, agar dua objek ini menjadi satu, kita blok, kemudian menggunakan weld. Nah, kita menggunakan trim, maksud saya trim. Nah, setelah itu, kemudian untuk membuat mata panah, kita menggunakan polygon. Nah, di sini sudutnya itu 5.
Untuk mengurangi sudut kita kurangi dari sebelah sini. 4, 3 cukup. Nah, kita mirror atau kita balikkan ke bawah. Nah, si segitiga ini kita akan membuat huruf P yang akan dipakai sebagai mata panah. Ctrl C, kemudian Ctrl P, kemudian geser ke atas. Terus. Nah, untuk membuang segitiga bagian atas, kita tekan shift, tekan segitiga yang di atas, tekan segitiga yang di bawah. Cara memotongnya itu kemudian tekan pilih well, atau pilih trim. Nah, maka akan membentuk huruf P. Ini kita geser, kita delete. Nah, sekarang kita zoom, perbesar. Lingkarannya kita beri warna merah. Kita zoom. Nah, tempatkan si huruf P tadi di tengah, di antara garis kedua lingkaran di sini dan di sini, persis harus ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah huruf P. Nah, kita pakai manual saja. Digeser. Nah, kalau P-nya terlalu besar, kita bisa kecilkan. Terus digeser sedikit lagi. Yap, sudah. Kemudian kita zoom out, klik kanan pada mouse, kanan dan ke atas. Kalau bisa disesuaikan. Nah, kita akan membuat runcing atau panah di sebelah sini. Sama seperti tadi tekniknya, tekan shift, kemudian P, kemudian lingkaran, lalu kemudian trim. Nah, sudah terbentuk runcingnya. Lalu kemudian untuk menghilangkan garis ini, kita bisa dengan cara untuk menghilangkan garis, seperti sebelah sini dan sebelah sini, itu dengan klik kanan di icon ini. Iya, sudah. Kemudian untuk membuat ekor panah di sebelah sini, kita mirror ke atas, lalu kemudian digeser ke sebelah. Nah, ini di zoom. Nah, geser saja secara manual. Seperti tadi, yaitu tekan shift, tekan P, lalu kemudian tekan lingkaran, lalu kemudian pilih trim. Nah, seperti ini. Nah, lalu segitiga ini kita bisa hapus.
Nah, bagaimana jika ingin memberikan warna yang berbeda antara lengkungan atas dengan lengkungan bawah? Nah, kita bisa pecah dulu logonya. Nah, sementara ini kan satu, kita bisa pecah dengan cara klik, kemudian rank, terus kemudian pilih break curve apart, klik. Nah, ini sudah menjadi dua. Kita blok bagian bawah, kita beri warna hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan nama. Namanya itu adalah logo Anda. Kita simpan saja di dalam. Nah, untuk memberikan warna pada logo ini, kita menggunakan interaktif fitur. Seret. Nah, kita menggunakan warna ini aja. Sebelah sini yaitu warnanya kuning. Sebelah sini kita warnanya biru. Sebelah sini warnanya hijau. Atau warnanya oranye saja. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Ya. Nah, ketika sudah, kita satukan lagi dua lingkaran ini dengan cara di grup. Lalu kemudian kita blok semuanya. Lalu kemudian kita paste agar posisinya tepat di tengah-tengah. Nah, seperti itu logonya sudah selesai. Kemudian kita save dengan cara klik file, lalu kemudian ekspor. Ekspor itu yaitu disimpan keluar dari Corel ke file di PC kita. Di sini kita namakan logo. Saya akan simpan di picture. Nah, terus kemudian, untuk formatnya kita bisa pilih di sebelah sini. Bisa JPG, gambar seperti biasa, kemudian bisa PNG, gambar tanpa latar belakang, tanpa latar, tanpa background, PDF dan sebagainya. Di sini saya akan pilih JPG saja. Kemudian untuk berikutnya klik export, maka file ini secara otomatis akan berada di file picture dengan format JPG. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Tonton terus Rolling Channel.